Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Fuad, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, meskipun saat ini kita masih tengah berada pada kondisi pandemi COVID yang belum berakhir. Prof. Fuad dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, dalam video saya kali ini saya akan mempresentasikan salah satu chapter yang ada dalam mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tentang kerangka dasar teori. Dalam chapter kerangka dasar teori, ada 5 hal yang akan menjadi topik pembahasan. Yang pertama, struktur bangunan ilmu. Yang kedua, ilmu dan filsafat ilmu. Yang ketiga, pengelompokan ilmu. Yang keempat, riwayat tokoh ilmu, filsafat dan filsafat ilmu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu struktur bangunan ilmu. Dari beberapa paragraf yang saya baca dari buku referensi yang ada, saya berupaya menemukan struktur bangunan ilmu itu apa. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menambah referensi. Dan dari hasil referensi yang saya baca, saya menemukan tentang hakikat dasar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan hakikat dasar ilmu pengetahuan inilah yang dimaksud dengan struktur bangunan ilmu. Jadi Prof. Fuad dan teman-teman sekalian, secara substansi, ilmu pengetahuan bertitik tolak dari 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi dari ketiga dasar inilah yang menunjukkan kepada kita sebagai manusia bahwa dalam hidup kita harus dapat memahami apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita melakukan hal tersebut, dan untuk apa hal tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berbicara tentang ontologi itu maksudnya berbicara tentang apa. Berbicara tentang epistemologi berarti berbicara tentang bagaimana. Dan berbicara tentang aksiologi berarti berbicara tentang untuk apa kita melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi akan dijelaskan dalam chapter-chapter berikutnya oleh teman-teman yang lain. Teman-teman sekalian, jadi di sini manusia harus dapat membedakan antara hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan dirasa, dan dapat membedakan hal-hal yang bersifat kejasmanian dan keruhanian. Oleh karena itu, itulah yang menjadi hakikat dasar ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan dengan topik pembahasan yang kedua, yaitu ilmu dan filsafat ilmu. Berbicara tentang ilmu dan filsafat ilmu, saya berupaya mencari definisi serta karakteristik, serta konsep, tujuan, dan ciri-ciri. Oleh karena itu, saya mulai yang pertama dari definisi. Definisi itu sendiri terbagi menjadi 2, definisi ilmu dan definisi filsafat ilmu. Dari apa yang sudah saya baca, saya coba kutipkan 3 definisi dari yang pertama adalah dari Surya Sumantri, yang kedua dari Muchtar Latif, dan yang ketiga adalah dari Klemke. Definisi ilmu menurut Surya Sumantri adalah kegiatan berpikir kritis dalam akal yang melibatkan analisis dan sintesis yang diproses dengan metode tertentu. Ini definisi pertama. Lalu definisi kedua menurut Muchtar Latif, ilmu itu adalah merupakan serangkaian keterangan yang teratur, sistematis, rasional, logis, empiris, universal, objektif, terbuka, dapat diukur, serta dapat diuji kebenarannya baik secara teoritis maupun empiris. Nah, definisi terakhir yang saya presentasikan di sini yang menurut Klemke, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara membuat observasi seakurat mungkin, dicatat sejelas mungkin, diklasifikasikan, dan dibuat pernyataannya secara induktif dan deduktif, diverifikasi, dan disusun secara teoritis. Nah, inilah definisi-definisi ilmu. Yang berikutnya definisi filsafat ilmu. Di sini saya mengutip dari pendapatnya Muchtar Latif dan De Lianghi. Kalau menurut Muchtar Latif, filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi ilmu yang beraneka macam, yang ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai suatu disiplin ilmu tertentu. Sedangkan menurut De Lianghi, filsafat ilmu itu adalah satu kumpulan yang teratur dari pengetahuan rasional dengan objeknya yang tepat. Nah, demikian itulah definisi dari ilmu dan filsafat ilmu. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu karakteristik ilmu dan filsafat ilmu. Ilmu memiliki karakteristik metodenya logis dan koheren, dibangunnya tanpa pamrih, bersifat objektif, kebenarannya universal, bersifat verifikatif, progresif, kritis, dan pemanfaatannya menunjukkan keterkaitan antara teori dan praktik. Sedangkan filsafat ilmu memiliki karakteristik radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis, komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Inilah karakteristik ilmu dan filsafat ilmu. Lalu kita lanjutkan dengan konsep ilmu dan pengetahuan.
Ilmu sendiri memiliki konsep, pengetahuan memiliki konsep, dan ilmu pengetahuan juga memiliki konsep. Inilah yang bisa saya dapatkan dari referensi yang saya baca. Tentang ilmu, ilmu dikonsepkan sebagai bagan, rencana, atau pengertian, baik yang bersifat abstrak maupun operasional, yang merupakan alat penting untuk kepentingan pemikiran dalam ilmu atau pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengetahuan sebagai konsep merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu. Nah, ketika bergabung, konsep ilmu pengetahuan merupakan himpunan informasi yang berupa pengetahuan ilmiah tentang gejala yang dapat dilihat, dirasakan, atau dialami. Kita lanjutkan pembahasannya dengan tujuan dan ciri-ciri ilmu pengetahuan. Prof. Fuad dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, ilmu pengetahuan memiliki tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahunya manusia. Dia juga memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun ciri-cirinya adalah sistematis, empiris, objektif, analitis, dan verifikatif. Ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri sistematis, maksudnya di sini adalah bahwa segenap pengetahuan, data, informasi yang ada dalam ilmu pengetahuan tersusun secara sistematis dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Jadi tersusun secara teratur dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Sedangkan dia memiliki ciri empiris, maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu lahir dari pengamatan atau penelitian yang bersifat terstruktur dan saling kait-mengait. Bersifat objektif di sini maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan bebas dari subjektivitas. Bersifat analitis karena memang ilmu pengetahuan mengamati, menganalisa, mendalami setiap detail dari bagian-bagian yang ada dalam ilmu pengetahuan. Dan bersifat verifikatif maksudnya adalah bahwa ilmu pengetahuan bisa diuji keabsahannya, bisa diuji kembali sehingga tercapai validitasnya dan bisa disampaikan sebagai ilmu pengetahuan kepada orang lain. Inilah tujuan dan ciri-ciri dari ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan ke topik pembahasan yang berikutnya, yaitu pengelompokan ilmu. Berbicara tentang pengelompokan ilmu, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu juga mengetahui tentang konsep kebenaran. 4 konsep kebenaran yang saya bisa ambil dari referensi buku yang sudah saya baca. Ada 4, kebenaran empirik, kebenaran logis, kebenaran etik moral, dan kebenaran metafisik. Kebenaran empirik dan logis ini terkait dengan hipotesis. Dia lahir dari adanya hipotesis-hipotesis yang ada. Kebenaran etik atau moral ini kaitannya dengan kaidah moral. Kebenaran metafisik itu kaitannya dengan keterterimaan kebenaran itu apa adanya gitu. Lalu bagaimana dengan pengelompokan ilmu gitu. Jadi memang dari beberapa referensi yang saya baca ada semacam pengelompokan yang berbeda. Tapi yang saya ambil dari sini adalah dari buku referensi yang kita baca itu ada ilmu-ilmu kealaman, ada ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan ilmu-ilmu budaya. Kalau ilmu-ilmu kealaman itu dalam bentuk astronomi, fisika, kimia, matematika, biologi, dan geologi. Ilmu sosial itu mencakup antropologi, sosiologi, ekonomi, sejarah, politik, hukum, dan psikologi. Ilmu humaniora itu kaitannya dengan bahasa, seni, agama, dan filsafat. Sedangkan ilmu-ilmu budaya itu kaitannya dengan kajian kebudayaan dan kajian kemanusiaan. Nah, inilah pengelompokan ilmu itu. Topik yang selanjutnya adalah tentang riwayat tokoh ilmu, filsafat, dan filsafat ilmu. Ada 10 tokoh di sini sesuai dengan referensi yang ada di buku. Ada Plato, Aristoteles, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Mulla Sadra, Martin Heidegger, Immanuel Kant, Hamzah Fansuri dan Ar-Raniri, René Descartes, dan yang terakhir ini kumpulan beberapa orang yang disebut dengan Mazhab Frankfurt. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu secara singkat tentang pemikiran dari masing-masing tokoh. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Plato. Plato terkenal dengan lembaga pendidikan akademia yang didirikannya di Athena. Di tempat inilah para calon pemimpin dididik untuk ditempa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan. Dari sisi gagasan, yang menonjol dari Plato adalah teorinya tentang ide atau idea. Menurut Plato, pengetahuan berasal dari akal manusia. Dia mengatakan bahwa setiap manusia memiliki dunia intelek dan dunia indrawi. Lalu yang berikutnya adalah muridnya Plato, Aristoteles, dan pandangannya yang terkenal adalah yang disebut dengan genetik epistemologi, yakni tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibangun, yang sangat bersifat empirik. Ia mengakui akal adalah bagian penting manusia, namun ia juga mengemukakan tentang pentingnya indrawi. Aristoteles juga berjasa besar dalam membangun logika dengan memperkenalkan pola berpikir silogistik. Yang berikutnya adalah dari kalangan muslim yang oleh dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ibnu Sina terkenal dengan ajaran filsafat yang paripatetik
Ajaran filsafatnya peripatetik. Gagasan dan pikiran Ibnu Sina berlandaskan ketuhanan kepada Allah. Ia berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan, tapi semua perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Tokoh muslim yang berikutnya adalah Ibnu Khaldun, yang terkenal dengan bukunya Al-Ibar, yang buku ini merupakan sumbangan yang sangat penting bagi sejarah, terutama untuk sejarah abad pertengahan kekuasaan Islam. Dalam bidang ilmu sosial, Ibnu Khaldun sangat memperhatikan kehidupan bermasyarakat, terutama tentang organisasi manusia. Ia menjelaskan sifat-sifat dasar manusia yang dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama, usaha manusia untuk memperoleh sarana kehidupan. Yang kedua, kebutuhan akan otoritas yang membatasi. Dan yang ketiga, ilmu, keterampilan, dan seni. Ini sesuai dengan kebutuhan pokok manusia pada umumnya, yaitu kebutuhan akan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang berikutnya adalah Mulasadra. Bagian terpenting dari filsafat yang didapat dari pengalaman humanistiknya Mulasadra adalah tentang wujud sebagai realitas. Menurut Mulasadra, keseluruhan eksistensi manusia bukanlah sebagai objek-objek yang ada atau eksis atau maujud-maujud, melainkan sebagai realitas tunggal yang karena dibatasi oleh berbagai kuiditas memunculkan kemajemukan yang ada dengan berbagai maujud yang saling berdiri satu sama lain. Lalu tokoh selanjutnya adalah Hamzah Fansuri dan Araniri dari Aceh. Hamzah Fansuri ini terkenal dengan karyanya tentang esensi Tuhan yang secara absolut tidak terbatas sampai dunia jasmani, dan doktrin esoterik tentang insan kamil yang merupakan ciri pikiran wujudiyah. Namun demikian, karyanya ini dikritik oleh Nuruddin Ar-Raniri. Menurutnya, penyatuan wujud alam dengan wujud Tuhan itu adalah sama dengan panteisme yang bertentangan dengan Islam. Menurut Ar-Raniri, harus dibedakan secara tegas antara wujud alam yang mungkin dan wujud Tuhan yang niscaya. Ar-Raniri juga menulis karya besar yang terdiri dari 7 buku yang membahas tentang penciptaan langit dan bumi yang berjudul Bustan As-Salatin. Tokoh yang selanjutnya adalah René Descartes yang mengembangkan aljabar dan geometri. Dia juga menulis Rules of the Direction of Understanding yang merupakan dasar filsafat dan pemikiran metodologis dari Range Universal. Dalam buku ini ia menjelaskan isu metafisik tentang kekuatan pikiran intelektual, dasar dari perbedaan antara berpikir dan imajinasi. Dia juga menulis buku Discourse on Method yang meletakkan dasar-dasar bagaimana melakukan perjalanan mencari pengetahuan atau ilmu secara umum. Dan quote-nya yang paling menonjol, yang paling terkenal adalah Cogito ergo sum. Tokoh selanjutnya adalah Immanuel Kant. Karya awal Kant lebih terfokus kepada ilmu daripada filsafat. Setelah terjadi gempa bumi di Lisabon, ia menulis tentang teori gempa bumi. Kemudian menulis juga artikel tentang angin. Lalu menulis juga esai tentang angin barat di Eropa. Dia juga berminat terhadap geografi fisik, dan bukunya yang terkenal adalah The Critique of Pure Reason. Lalu tokoh selanjutnya adalah Martin Heidegger. Karyanya yang utama adalah Sein and Zeit. Ia mengemukakan pertanyaan mendasar dalam filsafat. Mengapa ada daripada tidak ada? Jawaban filosofis yang ia bangun adalah suatu upaya untuk memahami bagaimana segala sesuatu itu berada sebagaimana adanya. Dan yang terakhir, ini kumpulan dari beberapa tokoh yang disebut dengan mazhab atau sekolah Frankfurt. Disebut sekolah Frankfurt atau mazhab Frankfurt dan disebut juga mazhab kritis, ini karena lahir dari gagasan yang bertujuan untuk mengembangkan teori Marx yang dipelopori oleh Felix C. Weil. Didirikan Institut Penelitian Sosial di Frankfurt pada tahun 1923, dan pemikir-pemikir yang berorientasi Marxian bergabung di mazhab ini. Mereka adalah Horkheimer, Mir, Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, dan Jürgen Habermas. Salah seorang di antara pakar mazhab Frankfurt, yakni Erich Fromm, menulis buku yang berjudul To Have or To Be, yang menggambarkan pergulatan dalam eksistensi manusia di zaman modern dengan kondisi dunia yang menghadapi pengerusakan ekologi, sosial, dan kegalauan psikologi. Menurutnya, ada 2 pilihan eksistensi, to have or to be. Nah, demikian itulah riwayat singkat dari tokoh-tokoh ilmu filsafat dan yang terakhir, yaitu simpulan. Ada 3 simpulan. Yang pertama, ilmu memberikan jawaban terhadap persoalan kehidupan manusia, sedangkan filsafat mempelajari permasalahan itu seluas-luasnya dengan mendalam. Simpulan yang kedua, dalam pandangan Aristoteles, ilmu dan filsafat bertemali dengan sangat jelas, dengan dikelompokkan keduanya dalam satu konsep epitisme atau pengetahuan rasional. Dan simpulan yang terakhir, metode ilmiah yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme mendorong kemajuan penelitian atau riset dan percobaan atau eksperimen yang akhirnya menghasilkan kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan. Demikian teman-teman sekalian dan Prof. Fuad yang saya hormati, presentasi dari semua topik pembahasan di chapter kerangka dasar teori. Sebagai penutup, di slide terakhir saya tulis di sini salah satu quote dari René Descartes,
cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Menurut saya ini sangat menarik. Ini kaitannya dengan perjuangan kita semua, para mahasiswa yang sedang menjalankan program doktoralnya. Saya yakin sepanjang kita masih mau belajar, kita menggunakan akal dan pikiran kita, kita banyak membaca, mengaktifasi otak kita, maka kita akan bisa eksis, kita akan bisa bertahan, dan kita bisa menyelesaikan pendidikan kita dengan baik. Demikian teman-teman dan Prof. Fuad, presentasi saya. Saya yakin masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Saya membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Kiranya ini nanti bisa dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam, supaya pengetahuan kita tentang kerangka dasar teori akan lebih terbangun. Demikianlah presentasi saya untuk saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada presentasi-presentasi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih atas semua atensi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.